Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, hari ini kita akan mempelajari materi tentang pesawat sederhana. Ya, itu di bab 4 bagi yang punya buku. Bagi yang tidak punya buku, silakan dipelajari melalui video berikut. Sebelum memulai pelajaran, Ustazah ingatkan anak-anak Ustazah sudah mempersiapkan buku dan alat tulisnya ya untuk mencatat beberapa hal yang penting. Sebelumnya, mari kita sama-sama membaca basmalah agar anak-anak Ustazah dipermudah dalam memahami materinya. Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini pesawat sederhana KD-nya yaitu 3.3 menjelaskan konsep usaha pesawat sederhana dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari termasuk kerja otot pada struktur rangka manusia. Ya, untuk yang konsep usaha itu sudah dijelaskan pada materi yang sebelumnya. Jadi sekarang kita tinggal mempelajari pesawat sederhana dan kerja otot pada struktur rangka manusia. Itu yang dihubungkan dengan pesawat sederhana. Oke, kita lanjut. Ini bisa kalian baca ya. Indikatornya, nah ini Ustazah harap anak Ananda semua itu dapat menjelaskan pesawat sederhana dan hubungannya dengan kerja otot pada struktur rangka manusia, serta melakukan penyelidikan tentang keuntungan mekanik pada pesawat sederhana. Oke, ini tujuannya. Ustazah harap Ananda semua bisa tercapai tujuannya. Salah satunya yaitu Ananda dapat menunjukkan beberapa pesawat sederhana. Contohnya pengungkit, katrol, bidang miring, dan roda gigi. Kemudian Ananda dapat menyelesaikan masalah kuantitatif sederhana. Kemudian Ananda dapat mendeskripsikan pesawat sederhana dan hubungannya dengan kerja otot pada struktur rangka manusia. Ini yang pertama kita bahas tentang tuas atau pengungkit ya. Dalam kehidupan sehari-hari, orang menggunakan atau kita semua itu banyak menggunakan pesawat sederhana untuk mempermudah melakukan usaha. Ya. Cara memindahkan batu. Nah, ini yang pada LKPD yang sudah Ustazah share, yang sudah kalian kerjakan ya. Yaitu cara memindahkan batu dengan meletakkan tumpuan pada alat tersebut di antara batu dan gaya kuasa. Nah, jadi di gambar sini, seseorang sedang memegang kayu. Nah, kayu yang dipegang ini termasuk lengan kuasa. Kemudian di ujungnya, kayu yang ujung yang dekat dengan batu besar ini termasuk lengan beban. Dan batu yang paling besar ini adalah bebannya yang akan dipindahkan. Contohnya ya, kalau misalnya kita mau memindahkan batu sebesar ini tentu susah, ya kan? Nah, jadi cara mempermudahnya atau untuk membantu kita agar lebih mudah yaitu dengan cara pengungkit seperti ini. Ya. Ini bisa diganti dengan linggis. Supaya kenapa dengan linggis itu tergantung dari bebannya. Kalau bebannya batu sebesar ini tentu dengan linggis ya. Kemudian yang batu yang kecil ini adalah sebagai titik tumpunya. Ya. Oke, kita lanjut. Nah, ini macam-macam tuas atau pengungkit. Nah, di sini ada gunting. Nah, gunting di sini juga ada titik tumpu, ada lengan kuasa, ada lengan beban. Jadi, tuas atau pengungkit itu ada 3 macamnya. 3 maksudnya 3 tempatnya. Ada titik tumpu itu adalah yang tengah ya. Kemudian lengan kuasa yang biasa untuk kita pegang kalau pada gunting. Kemudian ada lengan beban ya. Lengan beban itu adalah yang gunting yang tajam ya. Sama dengan gerobak dorong seperti ini nih. Ini untuk yang lengan kuasanya yang biasa dipegang ya. Kemudian titik tumpunya yang mana? Titik tumpu adalah yang bagian ini yang di belakang roda. Kemudian
lengan bebannya itu adalah rodanya. Ya. Kemudian di sini ada penjepit roti, ini termasuk dalam contoh tuas atau pengungkit. Nah, pinset. Pinset termasuk tuas atau pengungkit, ya. Tang juga termasuk. Sekop, ya. Ini sekop termasuk tuas atau pengungkit. Nah, jungkit yang biasa kita pakai pada waktu zaman sekolah TK, ya. Sampai sekarang kita masih menjumpai jungkat-jungkit. Palu, ini termasuk dalam tuas atau pengungkit. Ya, kita lanjut. Ini ada hubungan titik tumpu, lengan beban, dan lengan kuasa. Nah, contoh di gambar ini ya. Di sini kalau batu itu dinyatakan dengan W. W itu berat beban. Satuannya adalah Newton, ya. Nah, di bawah batu ini adalah lengan kuasa, ya. Kemudian yang di tengah ini adalah titik tumpu 0. Kemudian yang di ujung yang F ini gayanya. Kita menekannya. Nah, tempat kita untuk memindahkannya. Jadi, ini adalah termasuk lengan kuasa. Rumusnya bagaimana? Rumusnya adalah kalau di sini dinyatakan dalam keuntungan mekanik atau KM sama dengan W per F. W itu berat beban dibagi gaya kuasa. Satuannya adalah Newton. Atau sama dengan LK lengan kuasa dibagi lengan beban. Nah, di sini lengan kuasa itu dalam meter, ya. Lengan beban itu adalah meter juga. Nah, contohnya seperti yang di LKPD kemarin. Semakin jauh lengan tangan kalian dari titik tumpu, maka semakin ringan kita dapat memindahkan sebuah benda, ya. Tapi kalau misalnya tangan kita semakin dekat dengan titik tumpu, maka semakin berat. Jadinya semakin berat kita untuk memindahkan bebannya. Oke. Atau rumusnya yang lain ya, di sini adalah W dikali, ini tinggal dikali silang ya, yang keuntungan mekanik tadi. W dikali LB, berat beban dikali lengan beban, kemudian sama dengan F, gaya kuasa dikali lengan kuasa. Ya, itu dicatat rumusnya ya. Contoh soal. Oke. Ini contoh soalnya. Diketahui panjang lengan gaya 90 cm. Kemudian panjang lengan beban itu 40 cm. Nih, panjang lengan beban. Dan berat batu itu 250 cm beratnya, W-nya ya. Hitunglah besar gaya yang harus diberikan untuk mengangkat beban dan berapakah keuntungan mekanik dari tuas tersebut. Nah, kita buat dulu yang diketahui apa saja. Ya. Di sini yang diketahui lengan gaya, berarti lengan gaya ini lengan kuasa ya, lengan gaya 90 cm. Nah, kalau yang tadi lengan kuasa itu dia satuannya meter, berarti di sini dirubah ke meter. 90 cm dirubah ke meter jadinya 0,9. Kemudian di sini lengan beban 40 cm. Nah, di sini cm, berarti kita harus mengubah ke meter. 40 cm dirubah ke meter yaitu 0,4 meter. Nah, kemudian W-nya itu adalah 250 Newton. Jadi, besar gaya yang harus diberikan atau F adalah F dikali, masukkan buat rumusnya dulu. F dikali lengan kuasa sama dengan W dikali lengan beban. Ya. Kemudian, sini bisa dirubah. F sama dengan lengan beban dibagi lengan kuasa dikali W. Karena apa? Karena F-nya kan yang ditanya. Ya kan? Sama dengan 0,4 lengan beban dibagi 0,9 lengan kuasa dikali 250 Newton beratnya. Sama dengan 100,11 Newton. Nah, berapa keuntungan mekaniknya? Masukkan rumusnya ya. Keuntungan mekanik sama dengan lengan kuasa dibagi lengan beban sama dengan 0,9 dibagi 0,4 sama dengan 2,25 Newton. Atau langsung nih kan tadi
Gayanya sudah dapat, ya kan? 100,11. Jadi kita tinggal masukkan W per F. W-nya atau beratnya 250 Newton dibagi 111,11 Newton sama dengan 2,25 Newton. Sama, ya. Bebas kalian lebih nyaman rumusnya yang mana kalau ditanya keuntungan mekaniknya. Yang penting gaya dan beratnya itu sudah diketahui. Oke, lanjut. Kemudian yang kedua pesawat sederhana adalah bidang miring. Nah, kalau tadi pengungkit atau tua sudah paham ya. Bidang miring. Jadi, kemajuan teknologi untuk mencukupi ruang. Nah, misalnya nih, rumahnya kecil. Tapi bagaimana biar rumahnya itu bisa muat beberapa barang, kemudian beberapa orang bisa muat, ya. Kemudian caranya dengan membuat tangga atau membuat tingkatan pada rumah. Sini. Orang membangun gedung-gedung bertingkat, ya kan, meskipun tanahnya sempit tapi bisa luas. Bagaimana caranya dengan membangun gedung atau rumah yang bertingkat? Di sini bagaimana cara yang dilakukan agar naik sampai ke lantai atas? Tentu dengan bantuan pesawat sederhana yaitu bidang miring. Dengan dibuat tangga dengan kemiringan tertentu. Contohnya nih, rumahnya sempit, ya. Kemudian tangannya juga harus dibuat dengan kemiringan tertentu, seperti rumah yang digambar sini, ya. Tangga rumah merupakan bidang miring. Jadi tangga rumahnya termasuk bidang miring. Nah, selain tangga rumah, itu juga ada jalanan di pegunungan. Nah, jalanan di pegunungan merupakan salah satu contoh dari bidang miring. Jalanan miring dan berkelok-kelok itu membantu mempermudah kendaraan untuk naik ke atas gunung atau melalui daerah yang dataran tinggi. Nah, contohnya nih, kan kita kalau ke Bukit Tinggi, kita melewati bukit-bukit ya kan? Nah, kenapa di Bukit Tinggi itu jalannya berkelok-kelok? Supaya apa? Supaya mempermudah kita untuk sampai ke tujuan gitu. Makanya dibuat jalannya berkelok-kelok, bidang miring. Kalau misalnya nih, kita mau naik ke atas, tanjakan ke atas gunung, jalannya lurus, kira-kira bisa nggak? Nggak bisa. Karena yang ada, apabila jalanan itu terus lurus, maka yang ada kita akan mundur, jatuh nanti. Makanya dengan bantuan berkelok-kelok itu bisa membantu kita untuk mempermudah melewati jalanan tersebut, ya. Di sini rumusnya adalah W dikali H. W itu dia beban, ya. H ini adalah ketinggian. Kemudian sama dengan F gaya dikali S. S itu panjang bidang miringnya. Oke, satuannya diingat ya. Kalau di sini S itu meter, berarti kalau ada soal sentimeter dirubah ke meter. Kemudian H-nya juga meter. Atau rumus lain F, kalau misalnya di sini gaya yang dicari ya. F sama dengan M dikali G dikali H. M itu M itu massa, kemudian G itu dia gravitasi, H itu dia ketinggiannya dibagi S. S itu panjang bidang miring ya. Keuntungan mekaniknya berapa? Sama seperti tadi, W per F atau S per H. S itu panjang bidang dibagi tingginya. Contoh ya, contoh soal. Sini perhatikan gambarnya. Sebuah balok kayu terletak pada bidang miring licin seperti pada gambar. Nah, ini balok kayunya paling bawah nih yang kecil nih ya. Jika massa balok 50 km dan maaf ini bukan kilometer ya. Tapi di sini sebenarnya salah nulis nggak apa nanti saja ganti. Jika massa balok 50 meter 50 kilogram harus ya di sini. Ya. Oh ya betul. Jika massa balok 50 km dan G itu dia gravitasinya adalah 10 meter per sekon kuadrat, maka besar gaya untuk
menaikkan balok kayu tersebut sampai ke puncak bidang miring adalah, oke, jadi berapa? Coba kalian saat mencatat ini dirubah ya, bukan 50 km ya, tapi 50 kilogram. Saya salah ketik itu, mohon maaf ya. Jadi 50 kg itu adalah beratnya, berat bebannya, atau 50 Newton. Kemudian gravitasinya diketahui itu 10 meter per sekon kuadrat. Ketinggiannya di sini, tinggi bidang miring itu adalah 2 meter. Kemudian S panjang bidang miringnya adalah 4 meter. Masukkan rumusnya ya. F sama dengan M dikali G dikali H. Kenapa kita pakai yang ini? Karena ada gravitasi. Berarti kita pakai rumus yang ini. Dibagi S. Masukkan angkanya. M masanya itu adalah 50. Oke, jadi di sini bukan W ya, tapi di sini M. 50 dikali 10, 10 itu gravitasi, dikali 2, 2 ketinggian, dibagi 4, 4 panjang bidang miring. Sama dengan berapa? 250 Newton. Jadi besar gaya yang diperlukan untuk menaikkan balok sampai puncak bidang miring adalah 250 Newton. Ya, Ustazah mohon maaf yang tadi itu 50 kg ya, bukan 50 meter. Nah, ini contoh-contoh alat bidang miring. Ya, di sini papan miring. Nah, ini untuk mempermudah seseorang ini untuk mengangkat beban sampai ke dalam mobil misalnya. Kemudian di sini gergaji, ini termasuk bidang miring untuk mempermudah memotong sebuah benda. Kemudian di sini skrup ya, ini bisa untuk bor ya, supaya bisa masuk. Kemudian kampak, ini termasuk dalam bidang miring. Nah, permainan bidang miring, contohnya di sini perusutan kalau orang bilang ya. Kemudian jalan yang berkelok-kelok, jalan di pegunungan itu selalu pasti jalannya berkelok-kelok ya. Tidak ada jalan di pegunungan itu selalu lurus terus, tidak ada. Jadi selalu jalannya berkelok-kelok. Oke, kita lanjut. Nah, pesawat sederhana yang ketiga itu adalah katrol. Katrol di sini merupakan pesawat sederhana berupa roda yang sekelilingnya dilalui tali atau rantai. Mohon maaf saja salah tulis. Roda tersebut berputar pada sumbu yang dipasang pada sebuah rangka. Nah, di sini katrol itu terbagi menjadi tiga golongan, yaitu ada katrol tetap, 2 ada katrol bergerak, 3 ada katrol ganda atau majemuk. Nah, contoh katrol itu contoh ini. Apa nama ini kalau di kampung masing-masing? Kalau di kampung Saza itu ngangsu namanya. Ya. Bahasa Jawanya ngangsu atau menimba air. Nah, ini alat untuk menimba air. Nah, ini katrolnya ya, supaya untuk kita mempermudah mengambil air dari bawah, dari sumur. Lanjut ke katrol tetap. Katrol tetap itu prinsip kerjanya sama dengan pengungkit jenis pertama, yaitu di sini ada titik tumpu, kemudian ada titik beban, ada titik kuasa. Sini titik tumpu terletak di antara titik beban dan titik kuasa. Contohnya di sini berarti yang ini yang timba atau untuk menimba air itu termasuk dalam katrol tetap. Nah, ini contohnya timbanya yang kotak ini, kemudian bulat ini adalah katrolnya. Tali yang A ini termasuk tali yang biasa kita tarik untuk mengangkat air dari sumur. Jadi di sini pada katrol tetap lengan beban 0 dikurang B sama dengan lengan kuasa 0 dikurang A. Jadi rumusnya adalah keuntungan mekaniknya sama dengan W per F. Ya, berat beban dibagi gaya sama dengan OB atau lengan beban dibagi OA atau lengan kuasa sama dengan tetap 1. Jadi tidak dapat keuntungan mekanik, tetapi didapat keuntungan arah saja. Oke, kita lanjut. Katrol bergerak. Nah, ini katrol bergerak adalah katrol yang bergerak bebas saat katrol dipakai. Prinsip kerjanya sama dengan pengungkit jenis kedua, yaitu titik beban terletak di antara titik tumpu dan titik kuasa. Jadi sini titik beban
ya. W terletak di antara titik tumpu dan titik kuasa. Nah, kalau contoh katrol ini yang biasa untuk tukang-tukang, ya, untuk mengangkat sebuah beban. Nah, tentu pakai katrol mereka supaya beban itu bisa terangkat atau berpindah tempat. Di sini pada katrol bergerak, lengan bebasnya yaitu B dikurang T sama dengan setengah lengan kuasa atau A dikurang B, sehingga rumus keuntungan mekaniknya adalah W per F sama dengan OB dibagi OA sama dengan 2. Artinya untuk mengangkat cukup dengan gaya setengah beban. Oke. Lanjut ke katrol ganda atau majemuk. Untuk memperoleh semakin banyak keuntungan mekanik, beberapa katrol tetap digabung dengan katrol bergerak yang disebut katrol ganda. Jadi ini katrol ganda itu adalah gabungan dari katrol tetap dan katrol bergerak. Nah, di sini keuntungan mekanik katrol ganda dapat ditentukan dengan menghitung banyaknya tali yang terdapat pada katrol bergerak. Jadi semakin banyak tali maka semakin mempermudah untuk mengangkat beban. Nah, kemudian kita masuk ke pesawat sederhana yang selanjutnya, atau masih pesawat sederhana roda gigi atau gear, ya. Gear adalah sepasang atau lebih roda bergigi yang saling berhubungan yang berfungsi meneruskan gaya dan gerakan. Contoh gear roda gigi adalah sepeda. Kenapa sepeda? Sepeda ini menggunakan sistem roda gigi atau gear. Nah, di mana gearnya? Di sini dekat rodanya. Rodanya ini, roda gigi, ya. Rumusnya, gear atau roda gigi adalah efisiensi sama dengan energi keluar dibagi energi masuknya. Oke, jadi contoh gear itu adalah yang biasa dipakai untuk, ya, atau motor itu termasuk ada gearnya juga. Nah, di sini adalah kita menghubungkan pesawat sederhana dengan rangka manusia. Jadi, tubuh kita ini juga bekerja sebagai prinsip pesawat sederhana. Contohnya, di leher bekerja ketika kita sedang mendongakkan kepala. Itu termasuk contoh pesawat sederhana. Jika dianalogikan dengan pesawat sederhana, maka leher merupakan titik tumpu. Nah, jadi leher kita ini titik tumpu. Dagu merupakan posisi beban atau lengan bebannya, dan kepala merupakan gayanya. Nah, itu dia. Jika posisi titik tumpu berada di antara beban dan gaya, maka ini adalah pesawat sederhana tipe pertama. Oke, paham anak-anak? Insya Allah paham ya. Kemudian di sini, lengan kita ini termasuk pesawat sederhana. Ya. Jadi, tahukah kalian ketika mengangkat beban dengan lengan tangan bagian bawah terangkat pada prinsipnya merupakan kerja pesawat sederhana, yaitu sistem pengungkit. Ingat ya, pengungkit itu ada titik beban, kemudian ada titik kuasa dan ada titik tumpu. Artinya kalau pengungkit itu titik tumpu terletak di antara titik beban dan titik kuasa, atau titik tumpu terletak di tengah-tengah. Ya, contoh nih pada lengan kita nih. Tangan kita atau telapak tangan kita itu termasuk titik beban yang biasa kita mengangkat, ya. Mengangkat beban dengan telapak tangan. Kemudian titik tumpunya di mana? Titik tumpunya di tengah, yaitu di siku. Di siku ini termasuk titik tumpu. Kemudian titik kuasa di mana? Titik kuasa itu di tulang lengan kita bagian atas, ya. Nah, itu di tulang tangan bagian atas. Itu termasuk titik kuasa. Jadi apabila saat kita mengangkat sebuah beban dengan telapak tangan kita, berarti kita termasuk sedang melakukan kerja pesawat sederhana, ya. Itu dia. Jadi tidak hanya benda yang merupakan contoh pesawat sederhana, tubuh kita juga ada yang melakukan kerja seperti pesawat sederhana. Oke, sampai di sini pembahasan kita kali ini. Semoga Ananda semua dipermudah dalam menyerap apa yang Ustazah sampaikan ilmunya. Semoga ilmunya bermanfaat dunia akhirat, ya. Mari sama-sama kita membaca hamdalah.
Alhamdulillahirabbil alamin. Oke. Ini videonya bisa di-download. Setelah di-download itu bisa kalian lihat tanpa jaringan, bebas. Kalau saya sarankan sih lebih baik kalian download, jadi bisa kalian ulang-ulang untuk bisa lebih memahami lagi. Ya. Apabila ada pertanyaan silakan tanya langsung ke ustazah ya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.